Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Channel yang membahas tentang keluh kesah driver online. Channel yang independen, tidak mewakili siapapun, tidak mewakili aplikator, tidak mewakili komunitas tertentu, tapi mewakili semua perasaan driver online ya. Masih headline news ya teman-teman yang perlu saya bahas di sini, yang perlu saya update di sini, yaitu tentang apa? Tentang paket hemat ya, terutama di aplikasi Gojek atau Gokar. Ini saya bahas dulu, kemarin nyambung vlog hari kemarin atau vlog yang terakhir kemarin. Adakah perbedaan antara tarif hemat dan tarif reguler ya? Karena apa? Karena Gojek kan sudah memberikan notifikasi bahwa tarif hemat itu sudah disamakan dengan reguler ya. Nah, mari kita sejenak mendalami dan mengecek di aplikasi penumpang ya, di aplikasi Gojek penumpang. Nah, ini akan saya buka. Kebetulan saya juga sebagai penumpang nih. Jadi kalau saya misalnya pergi keluar kota ya, misal ke Jakarta, ke Bandung, ke Solo atau kemanapun, kalau saya naik transportasi itu juga pakai Gojek. Jadi saya ini adalah driver iya, penumpang juga iya. Namun kalau saya berpergian menggunakan aplikasi Gojek itu saya nggak pernah menggunakan paket hemat, selalu yang reguler ya teman-teman ya. Jadi memang istilahnya karena saya juga driver dan saya pergi menggunakan Gojek sebagai penumpang, itu saya nggak pernah pakai hemat, selalu menggunakan reguler. Karena apa ya, perasaan dengan drivernya lah, menghargai, mengapresiasi drivernya ya. Mosok yo saya driver terus pergi menggunakan transportasi online menggunakan hemat, kan nggak lucu gitu loh. Mosok yo memperjuangkan supaya tarif hemat dihapus kok malah saya menggunakan tarif hemat, kan nggak lucu ya. Jadi ini sudah saya buka di aplikasi Gokar penumpang. Ternyata itu memang ada bedanya, selisihnya 1.000 ya. Ini saya berlokasi di Sagan ya teman-teman ya. Ini coba saya titikkan ke lokasi saya ini, area penjemputan di Sagan, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, dan saya tujukan di Stasiun Tugu teman-teman ya. Yang deket aja kita cek ya. Ternyata tarifnya tuh selisih 1.000. Ini ya. Ini guys, ini Jalan Dewi Sartika nomor 11 tempat saya berhenti sekarang. Ini saya iseng-iseng aja ngecek. Dan tujuannya area pengantaran dan penjemputan Stasiun Tugu ya. Ini petanya seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat sendiri guys. Nah, Gokar hemat pembayaran secara tunai ya ini guys. Itu 22.000. Gokar biasa 23.000. Gokar Comfort 31, Gokar XL 26. Kita nggak usah bahas Comfort dan XL ya karena jarang didapat. Nah, kita sekarang mengkritisi aja yang hemat ini sama yang reguler ini. Gokar hematnya tarifnya 22.000, Gokar biasa atau Gokar reguler 23.000. Nah, ini selisihnya 1.000 ya teman-teman. Nah, jadi ini saya nggak tahu nih. Yang jelas di aplikasi penumpang itu tetap lebih murah Gokar hemat ya. Tapi Gojek kemarin mengatakan bahwa tarifnya sudah disamakan. Tapi nyatanya di penumpang ini masih murah Gokar hemat, selisihnya 1.000 di kota saya ya teman-teman ya. Kalau di kota teman-teman mohon cek sendiri ya. Nah, itu yang masih kita perlu dalami dan perlu kita bahas ya. Nah, terus permasalahannya gimana? Nah, permasalahannya adalah apakah yang diterima driver itu sama ya. Ini saya nggak tahu potongannya berapa, cuma kalau dengan tarif 22.000 dihemat ini nih, driver nih menerimanya kayaknya sekitar 14 ribuan guys ya. Dan misalnya Gokar regulernya 23.000, apakah nerimanya sama sekitar 14 ribuan ya? Ini kira-kira ya, karena saya hanya kira-kira saja, karena potongannya saya nggak hafal, ada biaya-biaya lain, biaya komisi dan macam-macam ya, saya nggak hafal nih. Yang saya tekankan adalah ini kok masih beda ya antara Gokar hemat dan Gokar reguler. Di penumpang itu Gokar hematnya masih 22.000, Gokar regulernya 23.000. Padahal Gojek kemarin
di pengumuman itu sudah sama. Nah, kalau seandainya ini di aplikasi penumpang itu memang beda selisih ya, selisih berapa ribu, kalau di sini kan 1.000 ya, itu nanti akhirnya yang diterima driver sama, berarti kan intinya si aplikator atau si Gojek ini memberi subsidi kepada penumpangnya supaya yang diterima driver itu sama dengan reguler. Nah itu bagus lah. Cuma saya ngeceknya gimana nih nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali. Ini harus gimana ya, harus dapat orderan yang sama ini guys. Artinya harus dapat orderan dari titik ini ke stasiun Tugu, hemat dan reguler. Itu baru bisa dibuktikan kalau yang diterima bersih driver itu sama. Ya selama ini kita belum bisa membuktikan karena sulit membuktikannya ya, karena orderannya nggak pernah sama. Artinya gini loh, ya gimana ya saya mau bilang ya. Jadi saya di sini lokasinya dapat orderan hemat ke stasiun Tugu, tarifnya berapa. Terus kedua dapat lagi di sini gokar reguler ke stasiun Tugu, tarif yang bersih yang terima driver berapa. Nah itu baru kita bisa menarik kesimpulan dan membandingkan, karena udah ngalamin sendiri nih di kondisi normal ya, bukan di kondisi lonjakan ya. Jadi seperti itu membuktikannya, kita harus dapat orderan real nih, yang diterima bersih driver berapa di gokar hemat, dan yang diterima bersih driver berapa di gokar reguler, dengan titik jemput dan titik antar yang sama. Nah ini harus begitu guys. Kalau dengan metode seperti ini memang beda. Gokar hematnya 22.000, gokar regulernya 23.000, selisih 1.000 nih. Nah padahal si Gojek kemarin bilang kalau yang diterima driver sudah sama. Nah ini perlu pembuktian dan perlu orderan yang real memang menurut saya ya. Jadi harus dibuktikan secara orderan real. Kalau memang seperti ini susah ya, karena di sini masih selisih ya. Kalau memang beda ya, memang masih ada selisih ya, berarti aplikator nyebar berita bohong karena masih selisih nih Rp1.000 ya, walaupun 1.000 tapi kan tetap selisih ya, namanya selisih tetap selisih ya, 22.000 hemat dan 23.000 reguler. Nah, makanya itu harus ada orderan real nih. Ini aplikasi juga masih saya nyalakan guys. Ini saya dapat 2 di jam pagi tadi, jam 9-an ya, ini jam 10 mogok nggak mau bunyi lagi ya. Jadi sementara baru dapat 2, ini tarifnya menengah-menengah. Sambil review orderan ya guys, memang orderannya agak turun nih, walaupun hemat digencarkan promosinya, tapi orderannya masih loyo ya. Ini guys, ini saya baru dapat 2 ya. Nah hemat, aduh mau sekali lagi hematnya tuh tetap belum bisa dimatikan guys. Ini tadi saya udah lockout 2 kali juga, nggak bisa mati juga hematnya nih. Jadi tetap harus on. Ini saya masih berani auto bid karena masih normal lalu lintasnya ya, belum macet. Nanti kalau sekiranya udah macet ya saya harus manual nih. Jadi orderannya baru 2 guys, pendapatannya baru 38.000 di jam 10.11. Jadi ini nggak tahu kenapa anyep sekali di jam segini ya. Padahal saya di tengah kota, ini posisinya strategis ya, meskipun juga di sini banyak driver. Tuh depan ada mobil, belakang juga ada mobil, kan bisa dipastikan driver online semua ya. Tapi nggak selama ini juga. Ini saya udah sejam di sini guys, sudah sejam. Jadi di sini saya udah sejam, mau geser itu kok aras-arasan atau sayang BBM ya. Mending sedapatnya aja di sini, nunggu aja daripada muter-muter. Toh ke arah sana itu juga banyak driver juga. Jadi tempat-tempat yang strategis kayak gini sudah terlalu banyak driver. Kalau nggak pengen banyak driver ya kita lari ke pinggiran. Nah ya kita butuh effort dan butuh BBM juga untuk lari ke pinggiran, kan nggak mungkin, karena saya rumahnya tuh di tengah guys. Jadi gimana pun juga mulainya tetap harus dari tengah. Kan nggak lucu kalau rumahnya di tengah kita lari ke pinggir, malah kan nggak lucu. Wong driver yang pinggiran aja pengen ke tengah, lah kok kita orangnya yang rumahnya di tengah kok malah ke pinggir. Ya kecuali memang kita dapat orderannya ke pinggir, itu nggak masalah. Tapi selama orderannya di sekitaran tengah-tengah sini aja ya kita tetap stay di sini.
sampai nanti dapat orderan yang ke pinggir, baru kita ya bisalah main di pinggiran. Jadi gitu ya. Jadi ini saya masih stay di sini. Coba kira-kira sampai jam setengah 11 ya. Ini baru jam 10. Kalau nggak ada, coba geser pelan-pelan ya. Yang jelas poinnya tadi itu teman-teman. Ternyata gokarnya kok masih beda di aplikasi penumpang ya. Antara hemat dan reguler itu sama. Beda. Selisih 1000. Nah, yang diterima driver apakah sama? Nah, kita nggak tahu, perlu pembuktian yang real ya, orderan yang real. Kita narik dulu dengan titik jemput dan pengantaran yang sama antara hemat dan reguler. Kalau seperti ini memang aplikasi hemat ditampilkan di paling atas karena untuk menarik konsumen memang, dan ditampilkan harga yang lebih rendah daripada reguler. Tapi kalau memang yang diterima driver itu sama dengan reguler ya is okay sih, nggak masalah ya. Cuma kita ngeceknya nggak bisa, ini orderan apa ini, reguler atau hemat nih, karena tarifnya segini. Jadi kan gitu ya, cara ngitungnya kita nggak tahu. Jadi misalnya dapat orderan hemat ya, ini tuh tarifnya sama atau enggak dengan reguler yang diterima bersih loh. Kalau sama ya oke, nggak masalah. Tapi kalau ternyata masih ada selisih, berarti pengumumannya kemarin bohong dong. Nggak bener. Jadi gitu ya sementara teman-teman ya, updatean hari ini saya masih di sini aja nunggu orderan ya.